Pace e bene, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Pastor Pinto Sihombing Kapusin. Hari ini Jumat 24 September 2021, pekan biasa ke-25. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang anak muda mau belajar dari seorang seniman terkenal yang telah menghasilkan karya seni, yakni jendela kaca yang berwarna-warni luar biasa indahnya. Namun dia tetap tidak berhasil menghasilkan karya seni seperti karya gurunya. Si murid berpikir, "Saya baru berhasil kalau saya pakai alat perkakas yang dipakai guruku." Maka dia meminjam alat perkakas gurunya. Tapi tetap dia tidak berhasil. Maka sesudah beberapa minggu dia berkata kepada gurunya, "Guru, saya tetap tidak berhasil walau saya telah memakai alat guru." Dan guru itu menjawab, "Bukan alat perkakas itu yang harus kau miliki, tapi semangat gurumu." Saudara-saudari terkasih, keadaan kita mungkin tidak jauh beda dari keadaan murid seniman tadi. Sudah lama kita telah menjadi murid-murid Tuhan. Sudah puluhan tahun kita dinamai Katolik. Sudah sekian lama di kartu identitas atau KTP kita dituliskan beragama Katolik. Sudah sungguh lama kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah beberapa kali kita mengganti dan memasang salib besar dan indah di rumah, di kamar tamu, atau kalung kita bermanik-manik salib, di kereta atau di mobil tergantung salib, dan lain sebagainya. Apa arti salib itu untuk kita? Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus itu? Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, Yesus berdoa seorang diri. Ia selalu menggunakan waktu-waktu khusus untuk berdoa, bersatu hati dengan Bapa di surga. Di samping bersatu dengan Bapa di surga, Yesus juga berdoa supaya para muridnya dapat mengenal dan mengakuinya. Lihatlah bahwa Yesus selalu memulai sesuatu yang penting dengan berdoa seorang diri. Ia selalu memiliki waktu untuk bersama Bapa di surga. Kita hendaknya merasa malu karena selalu memberikan atau membenarkan diri bahwa tidak ada waktu untuk berdoa. Kesibukan dan alasan lain merupakan cara kita untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari bisa membayangkan pada saat tidak sempat ke gereja, dan salah seorang sahabat bertanya, "Mengapa Anda tidak pergi ke gereja?" Maka ada usaha untuk membenarkan diri. Tuhan Yesus juga bertanya kepada para muridnya tentang kesan orang-orang di luar mereka dan mereka sendiri tentang diri Yesus itu sendiri.
ada dua pertanyaan penting dalam perikop ini. Pertama, kata orang banyak, siapakah aku ini? Kedua, menurut kalian, siapakah aku ini? Pertanyaan pertama membuka pikiran kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga, di tempat kerja, dan jawaban mereka tentang identitas Yesus. Sedangkan pertanyaan kedua sifatnya lebih fundamental. Pertanyaan ini membuka pintu hati kita, membuka iman kita untuk memberi jawaban yang tepat tentang siapakah Yesus itu bagi diri kita. Petrus mewakili murid lain juga mengakui bahwa Yesus adalah Kristus dari Allah. Saudara-saudari, ternyata Yesus tidak bangga dengan jawaban yang diberikan Petrus. Ia justru melarang mereka untuk tidak mengatakan bahwa dialah Mesias. Mengapa Yesus melarang para muridnya untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa bahwa dia adalah Mesias? Mentalitas orang pada saat itu adalah mereka sedang menanti seorang yang akan menjadi Mesias secara politis untuk mengusir penjajah Romawi. Yesus tidak datang untuk mengusir penjajah Romawi, tetapi ia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ia datang sebagai Mesias yang menderita dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mesias yang menderita menjadi inspirator bagi kita semua untuk mengikutinya dari dekat, memikul salibnya. Santo Yohanes Bosco berkata, salib itu bukan hanya untuk dicium, melainkan untuk dipikul. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk memberi diri secara total. Saudara-saudari terkasih, kiranya pertanyaan Yesus, siapakah aku ini menurutmu, selalu relevan buat kita. Kalau kita sungguh mencintainya, pasti kita akan berusaha untuk tahu, mengenal dia lebih dan lebih lagi, sehingga tidak memberikan jawaban-jawaban yang standar-standar saja atas pertanyaan Yesus ini. Semoga kita juga mampu berdoa tidak hanya untuk kepentingan diri semata, namun mampu berdoa untuk mengenal Tuhan dan hidup seturut semangat dan kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.